Nah, ini yang disebut dengan mustaqarrah. Mustaqar tadi di Quran surah ke-11 ayat ke-6. Ini yang disebut mustauda'ah. Ya, menyebar, 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 menyebar. Di mana dia tersembunyi itu? Hanya Allah yang tahu. Makanya antum kan beraktivitas kan? Ada yang berdagang, ada yang kerja jadi karyawan, jadi gini, di pengusaha macam-macam untuk mendapatkan apa? Itu yang menyebar ini. Ya. Dan menariknya antum kan minta kepada Allah, ya kan? Bahkan setiap dalam sholat. Coba lihat, Isa aja tadi minta 4 kali. Masih ingat nggak? Ya, coba duduk di antara dua sujud itu. Ya, antum baca apa? Rabbil firli wajburni apa artinya warzuqni? Minta rizki tuh. Antum minta rizki, antum ke pusat minta tuh kepada Allah. Ya Allah, saya minta rizki, minta rizki. Warzuq itu minta rizki. Ada yang belum tahu. Ya 4 kali Isa warzuqni, warzuqni. Setelah Isa masih minta juga. Ya Allah, berikan saya rizki. Yang tadi apa dalam sholat? Warzuqni. Warzuq itu minta rizki. Antum minta ke pusat tuh, minta, ya Allah, minta. Soalnya Allah disebarkan. Ambil. Cuman persoalannya yang kurang lengkap, kita nggak belajar bagaimana cara ngambilnya. Nggak tahu infonya ini nyebarnya kemana aja nih. Yang paling repot itu adalah orang bikin usaha duluan. Usaha ini. Memang akan dapat. Cuma karena kita nggak tahu cara menyebarnya, maka masanya lebih lambat cara mendapatinya. Dan itu nggak terukur. Nggak terukur dalam konteks apa? Dalam konteks memetakan aktivitas kita. Kadang-kadang, maaf, waktunya sholat masih sibuk nyari ini. Ya, jadi kita nggak bisa bagi kapan sholat, kapan baca Quran, kapan sedekah, kapan tilawah, kapan ngapalin Quran. Coba lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kan pedagang sukses, pebisnis sukses, hartanya banyak, tapi masih sempat sholat tahajud sampai khatam Quran. Masih sempat sehari punya program sedekah, sehari nengokin orang sakit, sehari bisa menyolatkan orang yang meninggal, sehari bisa nganterin orang ke alam kubur. Itu ketika Nabi tanya, siapa malam ini hari ini yang sempurna jamaahnya, ngacung semua. Siapa hari ini sudah sedekah, sebagian turun tangan, Abu Bakar masih angkat. Siapa hari ini yang sudah membaca Al-Quran, beliau angkat. Siapa hari ini yang nengok orang sakit, beliau angkat. Siapa yang hari ini sudah mengantar orang ke jenazah ke kuburan, beliau angkat. Semua ini katakan Nabi, beliau angkat tangan. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara manage aktivitasnya? Karena beliau tahu kunci rezeki itu ada di sini. Kalau nyebarnya ke sini. Maka beliau atur aktivitas ibadah saya ini yang ke sini. Yang rezeki ini yang ini. Atur waktunya kapan mendapatkan yang ini, kapan dapat yang lain. Yang paling dahsyat ini nanti yang akan kita bahas. Ada rezeki bahkan yang belum dicari, dia sudah datang min haitsu la yahtasib. Dari sisi yang tidak dia ketahui. Ya, nanti kita lihat dan kita buktikan dengan ayat-ayatnya. Yang paling dahsyat ini nanti yang akan kita bahas. Ada rezeki bahkan yang belum dicari, dia sudah datang min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tidak dia ketahui. Ya, nanti kita lihat dan kita buktikan dengan ayat-ayatnya. Satu, jenis pertama, rezeki yang mutlak dicari dengan ikhtiar. Ikhtiar dalam tanda kurung usaha. Dalilnya Quran surah 53 ayat 39. Quran surah 53 ayat 39. Ya, malam ini insya Allah saya buka pintu yang pertama adalah pintu ikhtiar. Ya. Ya, jadi antum kalau sudah tahu pintunya, nggak usah dari pintu ke pintu antum mengetok untuk menawarkan nama. Ya. Karena ada yang dari pintu ke pintu, kok coba tawarkan nama gitu. Antum nggak usah gitu. Udah tinggal antum ini kan aja ini. Udah. Satu, ikhtiar lewat usaha. Turunan dalilnya. Turunannya 1 Quran surah kedua ayat 168. Kalau ingin dipercepat, Quran surah kedua ayat 172. Kalau pengen lebih cepat lagi, Quran surah ke-7, oke dah, ayat 96. Dah? Sampai sini. Nah, kalau terjadi semacam terlihat ya pelambatan, maka ada teori. Jangan dilihat sebagai pelambatan, tapi dilihat sebagai percepatan akumulasi. Ya, akumulasi supaya terkumpul lebih banyak pada saat antum melakukan. Nanti kita lihat dalilnya di Quran surah 46 ayat ke-15. Ya. Ini wajib hafal ya. Tenang aja, pertemuan kita berikutnya kapan? Masih 1 pekan.
Gampang. Masya Allah. Orang 3 hari apa 200 ayat Ali Imran. Masa sepekan antum berapa ayat sih ini? Gampang ini. Ayatnya juga pendek-pendek, insya Allah. Ya. Sudah? Jangan dulu dilihat, catat aja dulu. Kalau antum lihat sekarang, antum nanti udah ini duluan. Catat dulu aja. Sudah? Udah ya? Baik, ini udah. Nah, sekarang turunannya, kan ini baru intinya. Turunan amalannya. Ini wajib antum kerjakan. 1, di turunan amalannya. Quran surah ke-17 ayat 78 sampai 82. Ini wajib antum kerjakan. Demi Allah saya katakan wajib antum kerjakan. Kalau ini antum gak usah hafalkan untuk dites. Ini gak akan dites insyaallah. Tapi antum wajib amalkan saat nanti menunaikan ibadahnya. Baca ayat ini. Ya, dites oleh kita sih enggak. Cuman saat antum kerjakan mesti hafal ini saat ibadahnya. Ya. Karena antum akan baca dalam sholat. Ya. Sama aja dong. Ya. Teruskan. Terus. Quran surah ke-73 ayat 1 sampai 20. Tidak akan muncul di ujian. Insyaallah. Dah? Teruskan. Quran surah ke-15 ayat 9. Dan Quran surah ke-54 ayat ke-17. Satu ayat saja. Mau 1 ayat, mau 4 ayat? 4 ya, boleh ya? 4 ayat ya, boleh ya? Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. 4 ayat. Insya Allah saya bermohon kepada Allah 4 ayat ini bunyinya sama supaya memudahkan hafalan antum. Lima. Sudah? Tahan. Sudah? 5. Amalkan yang Quran surah ke 51 ayat 18. Ini untuk mempercepat pengabulan doa. Jadi kalau antum minta seketika. Sudah? Mau saya kasih bonus gak? Enggak, bonus ini sifatnya spesial. Bahkan ketika antum mengerjakan, rezeki itu bisa datang. Dan saya langsung berikan contohnya. Tapi kalau ini saya tuliskan, wajib hafal. Siap ya? Karena ini tawarannya tinggi, ya. Pilih mana? Enggak saya kasih, antum cari sendiri, atau saya kasih, tapi wajib hafal. Boleh ya? Baik. Dan ini ayat pertama, mana panitia? Lihat ya, ingat baik-baik, ini ayat pertama yang akan menguji. Jadi password kunci pertama untuk masuk pekan depan, ayat yang ini. Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 35 sampai 39. Gampang ya? Alhamdulillah. Yang akan diuji hanya ayat 37-nya, 38 dan 39-nya. Yang diujinya 37, 38 dan 39. Panitia boleh acak mau tanya yang mana dulu ya. Tapi itu ayat yang pertama, yang selanjutnya 3 ayat berikutnya bebas pilih. Sudah? Nah, ini bagian pertama. 1, rizki yang didapatkan dengan ikhtiar. Ingat, bahkan Allah langsung menamai ibadah ini dengan ibadah yang sifatnya bisa menambah rizki. Cuman kadang orang nggak sadar, taunya diambil. Tapi kalau pengertian secara bahasanya sebetulnya bukan berkurang, nambah malah. Nambah. Cuman orang tuh nggak sadar ketika dia mau ditambah rizkinya, dia malah nggak mau. Karena merasanya diambil, dikurangi. Sudah? Nah, ini bagian pertama. 1, rizki yang didapatkan dengan ikhtiar. Kedua,
Rizki yang didapatkan dengan bersyukur. 2, dengan syukur. Dalilnya Quran surah ke-14 ayat 7. Quran surah 14 ayat 7. Yang saya kotaki itu yang dihafal ya. Yang saya kotaki itu yang dihafal. Iya. Enggak, ini inti ayatnya. Saya serius, ini inti. Ini harus ada. Ini, karena ini saya sering katakan ketika Anda menghafalkan, itu spirit ayatnya ada dalam jiwa kita. Kalau bisa udah otomatis gitu. Udah otomatis. Jadi begitu antum mengerjakan itu, antum ingat. Dan ketika antum berniaga pun, antum ingat. Jadi kalau antum sedang misalnya usaha apa, ada sholat tuh, antum refleks. Sholat. Karena tahu dengan sholat itu rezeki bertambah, bukan berkurang. Jelas ya? Nah. Terus kan? Ini, Quran surah 14 ayat 7. Saya naikkan ke atas ya. Turunannya, Quran surah ke-9 ayat 103. Saya urutkan berdasarkan amalan. Dan Quran surah 9 ayat ke-60. Sudah? Ingat, bahkan Allah langsung menamai ibadah ini dengan ibadah yang sifatnya bisa menambah rezeki. Cuman kadang orang nggak sadar, taunya diambil. Tapi kalau pengertian secara bahasanya sebetulnya bukan berkurang, nambah malah. Nambah. Cuman orang tuh nggak sadar ketika dia mau ditambah rezekinya, dia malah nggak mau. Karena merasanya diambil, dikurangi. Ya, nanti kita akan lihat. Jangan lu dibuka ayatnya, Pak, ya. Itu saya. Nah, tawaran saya yang kedua nih. Ya, ini kan tadi tawaran pertama. Mau nggak saya kasih bonus lagi? Nah, saya serius. Ketika Anda kerjakan, penambahannya langsung minimal 700 kali lipat nilainya. Mau? Alhamdulillah. Sama, ini 3, ini pun harus 3. Ya. Quran surah kedua ayat 261 sampai 263. Nah, ini saya kotakin. Sebentar. Quran surah kedua ayat 261 sampai 263. Saya mohon izin ya, saya lihat dulu satu. Supaya nggak online maksud saya. Pokoknya Anda online ada masalah dengan saya nanti. Nanti saya kasih di akhir, rumus cepat menghafalkan. Sudah? Tahan. 2. Nah, yang ketiga, nanti saya simpan dulu aja supaya Anda fokus yang ini dulu untuk berlatih selama sepekan. Ya, berlatih selama sepekan. Supaya nanti, karena yang ketiga ini lebih cepat lagi. Lebih cepat. Saya khawatir Anda melakukan lompatan langsung pada yang ketiga. Nah, persoalannya kita mesti berurut karena yang satu dengan dua ini keduanya saling bersinergi. Begitu yang kedua udah dapet, yang ketiga lebih mudah. Ya, karena sudah punya kebiasaan dari yang pertama tadi. Kalau saya munculkan yang ketiga sekarang, maka persoalan terbesarnya adalah kebanyakan orang nanti akan meninggalkan yang ini yang paling bahaya. Semuanya pada di masjid aja gitu kan, dan sebagainya. Jadi nggak ada di kantor kosong, di bank kosong. Jadi hilanglah kehidupan di muka bumi. Ya. Jelas ya? Nanti kalau ini udah enak, nanti saya turunkan ini yang dikejar oleh sahabat kemudian. Sampai Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf tuh hobinya cuma nungguin tahajud aja. Nungguin tahajud, datang. Bukan nggak kerja. Karena semuanya sudah melewati batas ini. Ini udah selesai, mereka pindah pada level yang ketiga. Itu kalau tiap malam lomba, dikisahkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tibyan, itu lomba dengan Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, itu tiap malam paling minimal sekali khatam Al-Quran dalam tahajudnya. Tapi dahsyatnya, besoknya, sekiannya itu selalu datang. 60, kalau kita sekarang 60 kontainer datang, isinya emas, perak, berlian, macam-macam. Ya, kebayanglah kalau ke PTM datang 60 kontainer isinya emas, perak. Makanya nggak ada yang dikasih lagi sekarang.